Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini hari Minggu tanggal 9 November 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Judas pasal 1 ayat 21, dikatakan demikian, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, memelihara diri dalam kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Hari demi hari terus berganti dan berjalan terus hingga hari Kristus datang atau hari terakhir. Seiring dengan berjalan waktu, banyak yang dapat kita alami seperti sukacita dan juga duka cita. Pengetahuan manusia juga selalu berkembang dan berganti, dan tidak jarang juga berpengaruh pada keyakinan kita. Dalam nas ini ada beberapa yang dapat kita imani untuk membuat kita tetap setia, yaitu yang pertama, tantangan yang menyesatkan kepercayaan. Bandingkan ayat 17 sampai dengan ayat 19. Menurut Judas, orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus berhikmat dalam menghadapi kesesatan yang mengganggu iman. Kesesatan dapat menghampiri kita dalam bentuk yang berbeda-beda, dan kita harus siap dan sigap menghadapinya. Yang kedua, setia, memelihara iman kepada Yesus Kristus. Bandingkan ayat 20 sampai dengan ayat 21. Menurut Judas, orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus selalu setia, memelihara imannya melalui doa, mengimani firman Tuhan, dan persekutuan dengan orang-orang kudus yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga ialah mengasihi orang yang tercela. Bandingkan ayat 22 sampai dengan ayat 23. Menurut Judas, orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang tercela dan membimbing mereka agar setia mengasihi Kristus dalam perjalanan waktu yang selalu berubah-ubah. Orang-orang yang tercela ini harus selalu didampingi, bukan semakin dijauhkan dari persekutuan kepada Kristus, supaya mereka tidak terjatuh dalam penghakiman akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjaga iman kita dari berbagai macam godaan-godaan zaman, dan selalu berusaha untuk menjaga iman orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, mampukan kami Tuhan untuk berusaha tetap dalam kasih Tuhan dengan menjauhi dosa, mentaati perintah-perintah-Mu, dan bertumbuh dalam iman yang menolong kami melalui hubungan dengan sesama dan firman Tuhan. Oleh karenanya, bimbing kami senantiasa melalui Roh Kudus-Mu untuk membenci dosa, mentaati segala aturan gereja, dan terus
berupaya tidak serupa dengan dunia yang berubah melalui pembaruan budi agar dapat membedakan kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna, agar kami menghindari hidup kedagingan, agar kami tetap diliputi Roh Allah dan senantiasa memperkuat hubungan kami dengan Allah dan tetap setia memuji Dia. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau adalah tabib agung. Jamalah kami dengan kuasa agung-Mu, sembuhkanlah sakit penyakit yang diderita oleh para pendengar renungan pagi ini, mereka yang dirawat di rumah atau sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon kesembuhan mereka yang menderita dengan kuasa penyembuhan-Mu yang ajaib. Tuhan kiranya juga menopang dan menolong mereka yang mengalami penderitaan atau kesulitan akibat situasi ekonomi, masalah pekerjaan, dan masalah keluarga, atau masalah lain, sehingga mereka dapat keluar dari penderitaan yang mereka sedang alami. Tuhan menghibur mereka yang mengalami duka atau bersedih melalui Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tetap kuat dan mampu mengucap syukur dalam segala situasi. Tolong kami Tuhan, bimbing kami agar kami tetap setia menghidupi firman-Mu dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan ucapan syukur kami ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.